Bisa kita mulai aja untuk meeting hari ini. Oke, malam semuanya Mas Hanif, Angga. Jadi untuk meeting kali ini tujuannya adalah untuk apa namanya? Ini ya share tentang API ya Mas Hanif ya, untuk API yang diakses nantinya ketika diinjek ke sistemnya. Oke, oke itu. Jadi kemarin untuk sistemnya itu kan terbagi menjadi beberapa ya, yang Hmm. eksternal, lalu ada SKU, lalu apa namanya ada item mapping juga. Mungkin Angga bisa sambil di share screen nggak apa-apa, ditampilkan aja. Oke, udah. Oke, oke. Jadi untuk apa namanya database yang digunakan nanti gimana Mas Hanif yang di sistem Oke, yang sekarang? pertama untuk yang dashboard eksternal dulu kali ya. Oke, Search bar untuk eksternal. Nah, itu harusnya sih pakai Airtable bisa. Itu aku kemarin tuh agak lupa-lupa ingat yang perlu di ini apa ya, yang perlu aku share apa ID-nya atau ininya itu. oke. Kalau tadi yang internal ya, yang di transaction search di klik coba. Nah ini sih Mas, yang transaksi, terus Ah, SKU sama item mapping. oh, oke. Oke, berarti aku ngopas apa nih Mas dari yang Airtable dulu. Itu nanti bakal dipakai untuk yang ini sih ini bukan. Kalau ini dari Zoobooks. Kalau SKU Proximity Item Mapping 3 itu dari Zoobooks sih. Berarti kita coba anu ya. Aku buka Zoobooks lalu dibantu arahin kali ya. Eh yang perlu aku buka apa untuk Oke, dikopas. Berarti oke berarti ini kita ambil dari apa ini ya, SKU proximity atau mapping ya. iya, dua itu Kalau Mas. transaction search kan dari Airtable kayak kemarin sih, tinggal Iya. aku nge-share ininya kan, apa API-nya kan, API code Hmm, atau apa hmm. itunya. Berarti kita coba yang untuk SKU proximity sama item mapping. Aku berarti yang share screen kali ya, nanti eh, Oh iya boleh. dibantu arahin Hmm. untuk nyambungin API-nya gimana. Udah masuk ya atau belum? Oh udah Mas. Oke. Nah, Zoobox itu ada beberapa modul. Ada modul item, ada modul transaksi lah gampangnya. Nah, kalau yang SKU sama item mapping harusnya itu ambilnya dari ini item ini datanya. Nah, itu tuh bentuknya kurang lebih kayak gini. Oh ini item mapping ya. Mm-mm. Oke. Nah, apa itu kalau misalkan nyambung API itu di mananya kira-kira ya di setting apa ya? Suhu. Tapi kalau API usage. Hmm. Lumayan. Ini bukan ya, configure usage limit bukan, connection.
Jadi ini aku sambil coba cari ya Mas ya, terkait Boleh, dengan boleh. zoophobia. Connection, connection. Rencananya ngambil dari sini kalau apa namanya Mhm. Showbook ini. Oh, dari festival service-nya. Oh, bawaan semuanya. Profile terus oh, aku nemu tapi dia pakai pihak ketiga lagi sih sebentar, yang direct langsung aja. Biasanya sih kalau aku narik data dari Zoho ini tuh pakai webhook. Web apa tadi Mas? Webhook. Aku juga jujur nggak sebegitu ngeh itu webhook Hmm, itu gimana. Cuman dia bisa real time sih webhook itu. Aku memakai beberapa kali webhook itu untuk apa namanya istilahnya kalau misalnya ada data, tapi itu biasanya gini, kalau ada transaksi atau update data di Zoobook, misalkan ada pembuatan item baru gitu ya, itu nanti hmm, baru webhooknya akan jalan. Tapi kalau yang penarikan data dari luar itu yang aku belum pernah pakai, hmm, belum pernah tahu ada yang ini nggak, ada yang on demand, nggak ada yang based on demand kita nggak. I see. Sip. Kalau Jadi tiap ini aku item, hmm, nggak, ini aku nemu ini sih apa kayak API untuk simplify gitu, tapi kayak saya tak cek dulu ya yang dibutuhkan apa aja Mas. oke, siap-siap. Client ID, client secret. Biasanya aku pakai make.com ini sih buat nangkep webhook dari Hmm, webhook itu terus kemudian dikirim kemana gitu, entah kirim dikirim keluar ke, gitu ya. iya betul, entah dikirim ke Ah, Airtable I atau see, dikirim I ke see. email atau dikirim ke spreadsheet. Itu aku biasa pakai ini make.com. Hmm, Cuman ini ya based on ini sih interaksi data atau action yang ada di Zoobook. Jadi kalau bukan bukan yang kayak tapi ini ada AirTag. yang watch-nya deh kayaknya. Mhm, Tapi iya, kalau ya ini pihak ketiga kan berarti dia mhm. sebetulnya. Ah, Configure client. Let's go on client and configure scope. Coba kalau masuk Zoho Mas, diminta tolong di setting terus masuk ke profile. Tunggu ya, settings profile. Ya ini seharusnya all setting enggak tahu. Atau Oh, all settings ini. Organization. Oh iya tadi. Nah, profile itu Mas. ini oh Iya. Nah, untuk kita generate tokennya dulu. Sebentar. Hmm. Oh, auth client. Wait, wait. ID bukan ya.
Nggak di sini. Wait, coba tak. API console. Ada menu API console nggak Mas di situ? API console. Atau di setting yang lain gitu? Nggak harus di profile sih. Gimana? API Eh, usage. ah, Hmm. So developer console. Ya usage. Pak, wait, bukan. Berarti untuk yang eksternal nih Mas, yang SKU sama ah, apa tadi satu lagi itu apa item mapping itu pakai hmm, suhu, yang selain itu pakai airtable yang sebelumnya ya, berarti udah clear ya. betul clear. Oke oke Terus, tapi iya betul harusnya sih. oke. Terus kemarin itu kan ada ini ya. Hmm. Nanti bak, kalau nggak salah kemarin itu tabelnya pakai yang data item ini. Data item apa tabel 2 sih? Coba. Intinya nanti nggak jadi pakai ini, tapi nanti ada sendiri yang dia itu tabel model synchronize. Jadi dia otomatis ke-update terus. Ini kan data mati ya, kalau nggak salah data item ya, kalau yang kemarin dipakai tabelnya. Oh iya, data item atau data item 2 ya? Tabel yang dipakai untuk data kemarin. Jadi yang kemarin itu kayaknya data item deh dari kayaknya. Kalau Hmm. coba Angga minta tolong dicek item ya, ya data item. Saya data item soalnya. Nah, itu mungkin dibantualin ke tabel lain karena data itu data sampel aja sih. Oh, I see. Oke oke. Kan dia modelnya nggak bergerak data data mati gitu. Nah, Hmm. harapannya dia nanti pakai tabel yang udah sinkronis sama data real time. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kurang lebih datanya ada harusnya 3 ribuan kalau nggak salah. Itu data transaksi 3 apa 90 harian See, terakhir. see. Nah, ini untuk yang apa namanya transaction ya. Yang transaksi, iya, yang transactional search. Oke. Sorry Mas, untuk yang apa namanya yang suhu book tadi itu, Mm-mm. dia bisa masuk ke konsol nggak ya, API konsol atau tadi URL-nya apa ya? Books.zoho. Hmm. Ah, kalau masuk ke URL yang ini gitu punya akses nggak Mas kira-kira? Sebentar, Coba Mas tak kirim kirim ke ke aku. chat ya. Hmm.
Tak kirim di Zoom, Oh, di di Zoom aja Zoom. Mas. Iya ya di Zoom aja. Eh, di chatnya. Hmm. API/stripbonusalsu.com. Misalnya tadi aku apa namanya coba ngecek tutorial itu grade-nya dari situ sih, bukan dari yang books.zuhul. I see. Ini. Oh, terus ini cara tes SQL Server handling for application. Ini dia nyambungnya gimana ya sama books ya? So, ini ini saya coba cari sing apa namanya? Iya, agak beda ya sama yang Hmm. Airtable ya. Saya lihat tutorial tutorial juga masuk ke API sih, Hmm, bukan masuk ke book.zuho I gitu. see. Sebetulnya sih ada cara lain yaitu karena aku biasa punya ada Mm-mm. ini pihak ketiga. Jadi Hmm, bisa juga dengan cara aku pakai pihak ketiga ini yang mana dia memang udah punya fitur connect sama si Zoho Books hmm, untuk ngelempar data dari Zoho Books itu ke keluar. Airtable Nah, itu. Tapi itu opsi kedua kalau mm-mm. misalnya mentok kemungkinan pakai itu dulu untuk project ini. Tapi kalau untuk yang penting paling enggak eh ya nanti dibantu coba cari bisa nggak misalnya describe gitu kan modelnya. Kalau bisa kan Mm-mm. describe dari sininya. Tapi kalau memang benar-benar harus nge-reach out database dua lemnya ya ya nggak apa yang anu sih. Oh nggak tahu itu ada resiko lainnya apa Ya enggak. itu Cuman sebetulnya meminimalisir pakai pihak ketiga sih ini Mas, biar langsung paham I direct. see. Ah, Hmm, oke. oke, seperti Nanti kayak tadi. nanti untuk data transaction sama oh ya sorry kayaknya yang item mapping Mm-mm. itu tapi ininya kayaknya pakai base yang berbeda karena jumlah itemnya agak banyak. I see, oke. Kalau misalnya mau nge-share ini tuh kemarin gimana sih Mas? Lupa aku apa admin panel ya? Yang itu apa generate key itu ya? Hmm. Wait. Ah, ya udah lama nggak akses Airtable, langsung ke webnya. Airtable. Oh yang builder ya? Hmm, oke. Berarti terus kemudian oke berarti aku PAT, oke. kalau misalnya pengen ini berarti kalau misalnya pengen base yang berbeda itu perlu bikin token lagi atau gimana ya cara kerjanya?
sama akses-akses yang kemarin tuh ya. Oh, I see. Hmm. Oke. Yang apa itu? Semua yang ada read-nya dan semua yang ada update-nya kah? Kalau yang dibutuhkan read sih, read aja kemarin enggak ya? Yang diperlukan ya. Ininya ya aku share ya. Iya, tokennya. Oke. Berarti kalaupun dirubah bisa juga nih, atau enggak ya? Nggak bisa ya dirubah. Diedit dalamnya gitu Mas ya maksudnya. Iya, misalnya katakanlah base-nya ini diubah gitu. Oh bisa ya berarti ini. Bisa bisa di add Benar, tapi ini resource read ataupun dan add write sih. base. Apa aku samain sama ini ya? Ya boleh sih. Biar biar Hmm, nanti orang yang apa trouble atau gimana. data sama skema read and write. Oke. Infoin klien-klien Zoom API. Nanti sekalian aku coba Oke. mappingin ya Mas ya. Apa namanya tiap dari Mhm. interface atau anu itu nanti sumbernya dari mana gitu ya, website apa ibaratnya termasuk detail kayak tabel di Airtable-nya itu pakai tabel yang Mhm. apa, Oke. sekalian tokennya itu yang apa gitu-gitu. Karena kemarin aku juga agak lupa nyari ininya loh, apa pentokenannya itu loh. Jadi Mhm. aku belum bener mapping tiap interface itu ambilnya dari mana. Nanti sekalian aku coba juga iseng-iseng sambil mikirin kemungkinan terburuk di mana ternyata masih belum bisa ngambil data dari Airtable itu apa sorry Oh, di suhu. Zoho Ya. kira-kira nanti
apakah pakai pihak ketiga yang biasa aku pakai Mac.com itu bisa. Paling minusnya cuman masalah ini aja sih. Kayaknya ya itu aku harus ngebuat otomasi untuk nge-update tiap ada transaksi, tiap ada maksudnya tiap ada katakanlah itu tadi item ya, tiap pembuatan item itu nanti masuk ke ini dan ke ini gitu-gitu Ini atau ada transaksi gitu. ada beberapa apa SD apa kayak SDK sih Mas, tapi ya harus dicoba juga. Mungkin nanti kami coba dulu Mm-mm. bikin bikin data dummy gitu ya dari Zoho. Nah, nanti kalau misalkan itu sudah ada apa sudah flow-nya udah kentara, udah kelihatan, mungkin nanti kita bisa meet lagi untuk setup di Zoho punyanya apa Asla namanya ya. perusahaan sampean. Mm-mm. Oke oke oke. Gitu sih. Iya wes, sementara gitu deh. Jadi Mhm. nanti itu ya kita tektokan di ini di kalau Iya, aku ada update. oke oke. Oke. Oke, mungkin itu masih ya berarti clear ya untuk data database yang dipakai untuk yang Mm-mm. eksternal sama transaction search itu pakai Airtable yang tadi, terus Mm-mm. dua lagi SKU sama item mapping pakai dari Zoho gitu ya. SKU sama SKU kayaknya proximity. item mapping itu yang pakai data item Airtable juga. Cuman yang SKU Oh, ini kayaknya yang pure Zoho. I see. Sambil ini deh, Oke. boleh nggak Mas aku dibantu Mhm. screenshot lah apa share screen lagi karena kemarin itu pertemuan kemarin aku sebenarnya pengen juga ngomentari masalah outputnya. Aku harap sih takutnya nanti ada yang miss gitu, Mhm. peruntukan maupun sekalian benerin tampilannya Oh ya. itu loh. Tampilannya kan output datanya ada beberapa koreksi sebetulnya kemarin Mhm. aku. Oke. Cuma karena terlalu teknis dan ya sebenarnya kemarin cuman pengen teman-teman timku pengen tahu ini progresnya seperti apa, nyampe Oke. mana, gitu-gitu. Oke. 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 Angga tolong di share screen. Sip. Oke. Oke, cari inventory. Ini sambil Mas coba iniin deh, kasih input dan Di demokan semacam didemokan gitu. yang eksternal. Ini masih pakai itu kan kayak pakai GPT-4o mini ya atau yang ini ya? Oh iya, oke. Oke, Ini Mas Hanif untuk yang eksternal bisa ya. nggak dibantu? Itu kan alat keselamatan. Coba sekarang di inputnya itu safety sus. Coba. Kayak yang item description paling atas, tuh, nah Oh, safety oke. sus. Nah, sip. Nah, oke. Catatan pertamanya, yang kolom paling kiri itu ID itu nggak pakai. Oke. Lalu, Bisa ditampilin gitu ya. Oke, Mas. kenapa? Nggak usah ditampilin gitu ya. Betul, nggak usah ditampilin. Item description, customer, item aja supplier, oke. Clear, inquiry date kanan, terbaru terlama, oke. Status RFQ, oke. Hmm, sama ada harusnya kolom yang namanya ID auto number. Mungkin itu yang bisa dijadiin pengganti. Nah, itu kan ID-nya kan ada Z itu. Nah, yang Z-nya justru yang perlu. Kalau yang Oh, atasnya nggak nggak perlu. perlu. Oke. Nah,
Berarti ID-nya tetap cuma yang dipakai yang ada yang hanya lima, ada enam, I- karakter itu ya. Iya, 6 karakter itu ada Z-nya di depan. Oh, Oke, harusnya ini cukup. Berarti bisa diurutin juga dari inquiry date ya. bisa, bisa ascending, descending. Oke, oke, siap. Sip deh. Harusnya itu doang untuk dashboard cari inventory. Masuk Lalu, ke transaksi. tapi sorry, wait. Ini cari Ya, inventory ini untuk eksternal nggak ya? Lupa aku. eksternal mas. Oh, oke, untuk eksternal. Ya, Berarti ini aja deh. Kalau untuk ke eksternal, sorry, bisa di back nggak ya? Mbak, tolong dipegang ke. Atau loading ulang. Ya, Ya, safety nggak sus apa lagi sih, deh. aman. Safety shoes ya tadi. Nah, oke. Kalau untuk eksternal berarti customernya nggak pakai. Oke, Lalu AC suppliernya nggak pakai. oke. Sama statusnya yang nggak pakai. Status RFQ-nya nggak pakai. Hmm. ID nggak apa-apa tetap. Tetap ada ID-nya. Lalu Yang Z tadi mas ya, betul yang yang Z kecil itu tadi. ya. Oke, Lalu kemudian item description, terus inquiry date, udah berarti 3 itu. oke, oke. Ini Hmm. sorry sebelum pindah ke apa menu menu selanjutnya. Ini kayak Zoomku premiumnya udah habis. Jadi Oh, oke apa oke. namanya emang ada 2 menit lagi. Jadi daripada kepotong mungkin di sini tak buatin link baru aja. Oke, Nanti biar nggak kepotong di tengah jalan. siap. Oke, oke. Bentar ya aku end dulu ya Mas Hanif sama Angga ya. Ke sini Aman. tak kirim link yang baru. Siap. Enggak. Oh, sorry, ada tambahan aku baru ingat. Yang tadi itu Hmm? cari inventory ini harusnya ada ini UOM. Awas UOM. Iya, ambil Itu logo. nanti dapat dari apa namanya API yang udah dikasih sebelumnya ya. Itu kamu panggil semua kan Angga atau gimana? Oh, oke. Ah, I see. I see. Nanti ada istilah UOM itu nanti diambil aja. Itu intinya sih kayak satuannya si barang. Jadi barangnya itu dalam satuan kilo kah atau dalam satuan pieces atau dalam satuan box gitu. I see, I see. Oke, oke. Satuan barangnya ya. Oke, Mas. Hmm, nanti di itu kayaknya di ini di tabel yang baru sambil aku nanti kirimin Mm, mappingnya sekali lagi ya. Kalau mm, untuk yang interface eksternal atau istilahnya dashboard dari inventory ini itu nanti pakai tabel Airtable yang mana namanya. Biar oke, nanti kalian bisa gampang nyari. oke. Berarti clear ya yang dashboard Oke, cari inventory. oke, clear untuk yang dari inventory. Masuk ke transaction search. Coba didemokan. Oke. Nah, sip. Oke, sebenarnya ini kayaknya nggak ada sih. Ini wes benar-benar
sesuai harapan sih ini keren sih. Ini juga dari Airtable atau dari mana ya? Aku lupa. Kok kayaknya sebetulnya nggak beda ya? Kayaknya CSV ya. Oh, file CSV. Oke, paham. Iya, iya, iya. Oke. Harusnya nggak ada masa, ya nggak ada. Ini berarti di search based on apapun bisa ya. Di situ kan kayak misalnya ada nomor quote-nya, based on nomor quote itu bisa juga ya. Oke, mantep. Terus SO-nya, oh nggak ada ya. Jadi maksudnya bisa jadi kan ada SQ yang ada SO-nya atau ada S, tapi iya coba sih ke valve yang tadi valve, keywordnya valve. Hmm, nah ya coba based on SO-nya deh Mas. Iya itu. Harusnya kalau ada SO-nya ada code-nya juga sih. Atau oh, ini kan SO-nya satu tuh. Nah coba Mas ini nah itu SQ itu kanan ref code-nya. Dia ada ndak? Yang paling Ref code. kanan outputnya itu kan ada kolom ref code. Nah itu dia. Nah berarti bisa ndak ya ini dihubungkan. Jadi kan sebetulnya SO yang tadi itu ada code ini. Nah ini tuh sebetulnya terhubung. Oh, Jadi I see. eh, setiap SO atau sales order normalnya itu ada code-nya. Dan setiap purchase order itu harus ada SO-nya. Nah, harapannya ketika SQ ini diketik, itu muncul SQ-nya, quote-nya, tapi juga muncul SO-nya yang mana menggunakan SQ ini dan muncul PO-nya kalau memang ada PO. Sedangkan kalau misalkan ada PO yang di search, itu karena PO itu udah pasti ada SO, otomatis SO-nya muncul. Nah, karena SO ada pasti ada code-nya, code-nya juga muncul. Gitu. Oke. Jadi connecting mereka seharusnya. Hmm, hmm, hmm. Itu bisa enggak ya? Oke, Mungkin oke. kalau kalau itu dipasrahin ke AI, gampangannya dia kita minta keyword ini itu kalau quote dicari di nomor quote-nya, kalau di data SO coba cari di kolom reference PO-nya, kalau di PO kan itu kalau aku lupa-lupa ingat CSV yang aku kirim itu dia per sheet per ini ya, per sheet per data ini ya. Code itu sheet sendiri, sales order itu sheet sendiri gitu nggak sih? Coba agak dibuka aja. CSV-nya. Hmm. Iya. Kalau memang kayak gitu, ini pikiranku sih. AI-nya itu paling ditambahin semacam prompt atau query gitu bahwa inputan yang ada di search bar itu dicari di semua sheet yang mana untuk di sheet yang code itu dia nyari based on code tapi anu ya nggak tentu ininya susah juga. Ya di ini sih di sheet semua sih Hmm, hmm, kan hmm. berarti nyarinya general sih kayak ini sih tapi filter itu bisa difilter ya coba Filter. Ini masih buka Excel kayaknya. Nah ini. Excelnya ya oke aman-aman Nah ini oh untuk oke filternya, oh Mas. filternya kayak gitu paham paham ya sih aku kurang tahu efektifnya nanti kayak gimana tapi harapannya sih bisa nge-search item itu tadi udah clear banget udah oke. Cuman ketika nge-search apa nomor transaksinya entah itu based on nomor quote atau nomor sales order atau nomor purchase order itu nanti saling muncul juga. Yang saling Sebetulnya kan berkaitan gitu, Mas ya. Berarti ya. iya yang Hmm, saling hmm, berkaitan sama si nomor itu tadi. hmm, hmm. Oh beda-beda file.
boleh juga kalau misalkan dia nyari item ya wes nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya yang diinputkan itu ada mengandung SQ strip itu maka tapi ya tetap nyari ke semua sih. Ya tetap nyari ke semua sih itu mas nanti jatuhnya. Iya, Meskipun pakai APR table-nya langsung, itu kan dia langsung istilahnya buka semua ya. Ya jadi emang harus cari ke masing-masing satu itu mana yang mengandung kalimat itu yang dipanggil nanti. iya sih. Agak agak berat pasti ya kalau kayak gitu ya. Iya, lumayan sih soalnya harus cari ke semua filenya itu. Hmm, hmm, hmm. Paham, paham. Kebayangku mungkin bisa sedikit memperingan dengan ketika input itu ada SQ strip, maka else-nya if apa inputannya itu SQ strip, else-nya adalah buka database quote lalu cari di nomor quotation-nya yang mengandung itu, Mengandung lalu itu. buka sales order, nyari satu kolom aja, fokus di satu kolom di PO reference dan buka data PO yang hubungannya sama SO yang udah muncul gitu-gitu. Tapi aku kurang tahu PO itu ada SQ-nya nggak ya? Aku agak lupa. Yang coba purchase order. Ini nggak apa-apa biarin. Oh iya sih. Harus anu Valve aja deh Valve. Keywordnya Valve. Valve Terus lagi. aku pengen tahu dia PO itu ada data apa aja. Nggak ada ya. Cuman ada SO aja. Cuman seenggaknya pikirku tadi itu dengan pakai if else yang berjenjang Pemperingan. jadi lebih fokus gitu. Oh, kalau ada inputan SQ, maka ya udah kita nyari transaksi bukan nyari berdasarkan item, nyari kolom-kolomnya itu nggak ke semua data Oke, gitu semua loh. dulu. Tapi ya memang ya itu agak sedikit ini. Mungkin di prompt AI-nya kali ya. Iya di Yang paling simpel ya, Pak. Cara paling simpel adalah batasinnya, iya batasnya di promnya sih mas nanti jatuhnya. oke, oke, oke. Ya udah itu nanti catatannya di situ sih untuk cari transaksi ini. Oke. Atau ini kan teman-teman udah ngebuat untuk nyari item udah muncul kayak gini. Nah, if else-nya itu kalau di eh, biar nggak berat, maksudnya aku takut kalau nyari SQ berat banget karena itu tadi harus nyari ke semua kata kunci, nyari item juga berat. Nah, padahal nyari item harusnya udah dapet nih promnya udah cukup ringan nih misalnya. Nah, bisa nggak biar memperingan bebannya dia itu if else-nya cuma dua kalau dia nyari item sama kalau dia nyari nomor transaksi. Jadi kalau yang diinput itu mengandung SQ strip atau SO strip atau PO strip maka promnya agak sedikit berbeda tuh sama Hmm. kalau nggak mengandung itu. Kalau nggak mengandung itu kalau nggak salah mungkin fokus di itemnya doang ya atau nggak juga. Kalau nggak mengandung, ya kalau Kalau ini searchnya, kayak kayak inputan valve ini, hmm, sebetulnya valve ini itu keywordnya akan dicari ke semua kolom yang ada di data atau PT Valve juga akan masuk gitu maksudku, paham nggak ya? PT Valve isi isi. Indonesia akan muncul di sini atau benar-benar hanya item Valve? Coba angga itu query-nya kamu pakai yang kayak gimana? Yang itu semua ya atau tapi harusnya enggak sih ke item itu ya. Iya, kalau kalau dari ini nih kayaknya Hmm. berdasarkan Oh berarti semua ya, masih masih di semua ya. oh masih di semua. Berarti misalnya ada customer nih, customernya namanya PT Valve PT Indonesia. Valve.
itu dia akan muncul ya, walaupun item itu, Yang oh, item slash SKU itu ya. Berarti fokus di kolom itu aja ya. hmm, Ah, I berarti see. sebetulnya termasuk yang SQ itu dia nyarinya di item ya. Tapi kok bisa dia, hah? Sorry. Hmm, hmm, berarti Oke. logika simpelnya harusnya tinggal nyuruh si AI itu bukan hanya nyari di data code, tapi juga nyari di SO dan nyari PO. Hmm, hmm, paling yang PR itu untuk munculin PO sih, atau purchase order sih. Karena purchase order itu referensinya itu SO. Jadi sedangkan apanya, kalau di SQ itu ada SO-nya dan SO itu ada PO-nya, maka kita pingin juga PO-nya itu munculin data. Nah, otomatis kita kayak nyari dua kali ketika SQ A itu di input, dia satu jelas nyari di data quote, terus kemudian dia juga nyari data SO. Nah, ketemu tuh. Tapi kemudian ketika nyari data di PO, otomatis SQ yang di input itu kan nggak ada. Harus dia Hmm, nyari hasil dari SO-nya. SO apa, output dari SO-nya itu dibuat acuan untuk nyari PO. Ribetnya di I situ. see. Yang paham ya, Iya, iya, Mas iya, Avan sama Mas dependennya Ray? di situ. Ya, Hmm, nomor PO nih coba coba ke SO enggak? Coba tolong saya ke yang SO. SO. Oh iya sih hasil berarti hasil dari quote ke sales order, hasil dari keduanya itu masuk untuk mencari yang PO, yang betul. purchase Kalau order. misalnya Mas Angga coba buka PO, terus kemudian searching SO-nya, nah yang reference Ada SO. ada ada ref Nah, SO itu. coba SO-nya itu di kopas. Nah, SO-nya kan muncul tuh 42, tapi itu SO ini semua nggak ya? Kayaknya nggak ini ya. Oh iya, muncul SO itu semua. Oke. Tapi dia nggak ada code-nya. Dan Ya, PO-nya nggak ada. Nah, hmm, ketika SO ini di input, harusnya PO-nya juga PO-nya muncul. ada. Mm-mm, Hmm, karena tadi kan sebetulnya ada PO yang mereference SO ini. hmm, hmm. Yang agak sedikit ribet kayaknya itu. Iya. Jadi ada value unik yang dipakai untuk menjembatani ketiganya gitu mas ya. Maksudnya. Iya, iya. Oh, nggak tahu apakah itu nanti akan lebih baik kalau semacam disatuin jadi satu data, satu file gitu, satu sheet, atau gimana. Tapi ya susah juga, mereka punya ini Punya sendiri-sendiri. akar sendiri-sendiri. Ya mungkin nanti kalau apa namanya pemanggilan kan sebenarnya sudah disimpan di satu variabel gitu ya. Kalau misalkan di code-nya, ya mungkin kita coba mainin di situ aja sih. Kalau database-nya atau dari Airtable-nya kayak gitu, sebisa mungkin tidak ada perubahan sih mas. Mungkin I mungkin see. nanti main main di code-nya aja, biar Hmm. nggak ngubah yang di sana soalnya. Iya, aku juga harapannya nggak terlalu ngubah yang di Hmm, sumbernya sih. hmm, Biar hmm, nggak ribet ya, main di promnya ya akhirnya. Mentok-mentok hmm. sebenarnya oke kan bisa, cuman resikonya yang kepikiran paling ya di beratnya aja sih, karena satu Iya. kata kunci itu disuruh nge-scanning 3 file gitu kan, Ya, istilahnya scanning ngadain satu, semua. ketemu key-nya, scan lagi, ketemu key lagi, scan lagi gitu. Iya, tapi kalaupun mentok misalnya PO nggak muncul ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya misalnya nge-search SO kelihatan code-nya, nge-search PO kelihatan SO-nya. Itu udah lumayan.
Ya Oke, udah, oke. kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Sip. Yang ini dari Airtable juga. Oke, mungkin bisa lanjut ke SKU proximity. Oke, sip. Proximity assessment. Oke, mantep. Ini udah oke banget sih ini jujur. Udah sesuai banget. Transaksi itu dari mana ya berarti? Dari si datanya ya? S S O P O. Iya, Oh, ini dari CSV yang di provide sih ini, Mas. oh, paham. Oh, bisa gitu ya. Oke. Tapi sayangnya kan itu nggak bisa diklik ya. Maksudnya nggak bisa dicari tahu. Itu dia bilang ada 3 transaksi. Q1, S1, P1 itu apa aja gitu. Nggak bisa ya. I see, paham. eh Kalau menurutku sih, dipilih aja antara dua ini. Pertama, mending nggak dimunculin sekalian informasi transaksi ini. Mhm. Atau eh, kalau aksi histori itu apa? Oh, ke anu. Paham. Oh, paham. Oke, oke, oke. Nah, ya itu mending kayak gini aja. Toh pada akhirnya nggak bisa munculin kan. Jadi yang informasi transaksi tadi untuk sementara di hide dulu. Atau kalau misalnya bisa lebih hebat lagi ketika actionnya itu paling tidak kalau misalnya dia munculin transaksi kan ini kan ceritanya dia menghitung. Kalau menghitung aja bisa menampilkan harusnya logika awamku sih harusnya bisa juga kan memunculkan tadi bahasa gampangnya dirimu bisa nyebut ada 3 transaksi berarti kan tahu transaksi apa aja yang mengandung itu gitu. Jadi daripada dia disuruh ngitung tapi nggak disuruh nampilin sekalian aja disuruh ngitung dan nampilin hasilnya. Jadi return Mhm. return apa namanya transaksi atau nomornya yang bersangkutan. Kayaknya kalau untuk nampilin, sorry, ini tadi waktu di transaksinya nggak yang ada tiga yang Q1, S1, P1, coba diklik historinya sih. Yang tiga itu, nah ya itu. Nah, Oh, langsung muncul. detailnya. Oh, I see. Oke, kalau gitu, berarti Quote, sales, sama solve berarti. PO. Berarti transaksi tetap ada. Ini udah benar-benar sesuai lah berarti. Nggak ada koreksi. Aku tarik. Oke. Iya, oke, oke. Berarti dia harusnya udah. Tapi ini ya, dia sayangnya nggak berhubungan ya tadi coba sih. Aku penasaran yang 8 deh, yang 8 transaksi. Coba ya hammer rubber itu. Nah, Hmm, dia terhubung nggak? Dia itu PO, berhubungnya based on SKU-nya. ini sih SKU sih, Mas. Oh, Based on, besan based on SKU-nya. SKU. Iya. Kalau SKU dia bisa karena di ketiga apa quote SO ataupun PO juga sama-sama memiliki SKU yang sama, jadi muncul semua di sini. Iya sih lebih enak lewat situ ya. Mm. Karena ini kan fokusnya ke item ya, Itu untuk berarti yang bisa dipakai berarti harusnya Mas. pakai untuk yang sebelumnya ya, Iya, maksudnya yang berjenjang tadi. sebagai penghubungnya. Jadi Mm. ibaratnya ya ketika kita nginputin SQ ini itu nanti semua item semua SKU-nya diambil terus dimunculin tapi nanti
muncul juga nomor SO yang dia nggak berhubungan sama SQ itu, Iya, yang kalau terhubungnya untuk yang lewat sebelumnya sih, hardware. iya kalau untuk yang sebelumnya sih kayaknya efektif yang tadi sih Mas. Jadi pencarian berjenjang sih. Jadi kita dapat satu key-nya dulu Iya, untuk dijadikan as a parameter sebelumnya, apa selanjutnya gitu. Kalau ini hmm. kan dia kayak eh, global gitu ya. Iya Yang penting, langsung ya, SKU yang diinput itu langsung dicari di tiga mm, database gitu ya. Oke, paham. takutnya nanti hasilnya nggak sesuai kalau yang sebelumnya kan kita fokus ke masing-masing quote SO sama PO-nya. Hmm, oke. Jadi, Mas, aku iseng pengen Hmm, coba ngeset satu keyword yang aku kirim di chat Zoom ya, Mas that's so Angga ya, oke. Mas Angga ya. Sebentar. Coba keyword ini deh. Oh iya, Monggo, monggo, Mas. monggo monggo enggak. Aku kirim di chat, Mas. Nah, coba itu di input ke yang ini. Coba enggak. Ya, sling and shackle. Wih. Nggak muncul ya? Di chat ada enggak? Di kolom chat Zoom-nya. Oh, belum di subscribe. Nah, ya itu. Oke, udah keluar hasilnya. Hmm. Oh, kayaknya itu termasuk item baru berarti yang aku input. Soalnya kok nggak muncul sesuai Iya, enggak muncul di sini. bentuk. Kayaknya karena memang item baru. Soalnya data yang aku kasih kan data ini ya, data mati ya. Kayaknya itu data yang Iya, kalau ini aku kirim satu lagi ya. oke, Aku harap sih ini data lama. Aku juga lupa ini. Injeknya oke. gimana ya? Susah juga. Kalau berarti lewat Coba ini enggak sudah bisa. ada di kolom chat. Iya dibuat. Oh, ini ada Mas E200 Comfort Bed Style Full Arrest Harness. Hmm, aku- Oke, Nah, ini sip. ada ini. Hmm, ya ini sesuai sama yang aku cek di database Hmm, realnya sih. Berarti yang oke.
dan sesuai. Berarti maksudnya kolom item yang pertama kali atau yang paling atas ternyata memang sesuai sama item yang aku maksud. Oke, clear. Hmm. Berarti udah sesuai banget sih SKU proximity. Oke, ini SKU proximity yang pakai Zoho tadi SKU proximity atau item mapping ya Mas? Sorry. Nah, justru yang proximity sebetulnya. Tapi, Proximity ya yang Zoho ya. iya. Oke. Tapi karena ternyata ini bisa diambil dari transaction search. eh iya dari Zoho sih. Transaction search juga sebenarnya dari Zoho. Kalau yang SO S apa SQSO tadi sebetulnya dari Zoho. Zoho ya. Oke. Dua ini. Eh, iya betul betul. Dua nih transaction search sama SQL proximity itu SKU proximity ya Zoho. kalau bisa dari Zoho Books. Oke Sedangkan oke. item mapping, RFQ search sama yang eksternal tadi itu yang dari Airtable. Oke. Oke. Bisa lanjut ke item mapping. Nah, Hmm. oke. Coba agak didemokan. API-nya. Karena ini ya yang satu-satunya pakai Grok ya enggak ya. Yang lain kan pakai pakai Oh GPT-4o iya semua ya. dicoba pakai Grok. Untuk anu tak. Oh. Hmm. Pakai yang bisa aja enggak apa-apa. Atau ada error semua itu. Ini kan yang itu teh. Iya, coba-coba. Ini kan yang memapping untuk per kolom itu ya. Oke, oke. Betul betul. Tapi kayaknya saya harusnya minim anu saya minim kayaknya kemarin aku sampein di ya ini ya yang item mapping ya. Yang dia itu munculnya outputnya kalau bisa ya ini aja hmm, berupa tabel satu tabel yang isinya satu baris doang yang mana dia itu metain berdasarkan brand dan sebagainya itu. Hasilnya cuma eh kemarin tuh hasilnya cuma satu atau tetap dipertahankan gitu Mas bawahnya. Jadi kan ada apa namanya ada terpisah kolom-kolom terus bawahnya itu ada Hmm, apa ya hasil Sebenarnya kalau bisa kayak- dipertahankan, tapi sebetulnya nah bisa ini. pakai model yang SKU proximity. Oke, ya. Nah, itu kan ada skornya tuh. Dipertahankan, tapi yang di atasnya 70% gitu misalnya. Gitu. Oh di threshold ya. Iya. Oke. Jadi biar nggak terlalu Banyak gitu ya. banyak. Karena sebenarnya itu ya anu nggak terlalu ini. Normalnya sih harusnya si yang pakai ini tuh dia udah ngecek duluan harusnya. Ini cuman kasih sekedar reminder aja bahwa yakin tak bikin baru gitu. Hmm. Hmm. Ya, harusnya clear sih ini. Oke. Aman sih. Oke, item mapping ini juga dari RTP. Ya, itu memang Oke, dari Airtable. table oke. Yang tokennya baru tadi dari database item. Oh iya. Oke. Nah, nanti berarti udah clear sih. Dari anu ini Oke. 45 interface. Selanjutnya Oke. tinggal mungkin PR-nya masalah yang tadi, beberapa Iya. masalah prompt, terus kemudian ya penyesuaian sedikit ya tadi interface, terus apakah bisa dari Zoobooks langsung? Hmm. Ya. Udah itu tok Gitu ya. berarti Oke. seharusnya. Ya, nanti kami coba dulu ya Mas untuk yang Hmm, Soho. Nanti kami akan apa sudah ada perkembangan nanti saya info ke Mas Hanif untuk kita bisa meet lagi. oke, siap. Oke, Clear sih, aman. oke, Makasih banyak ya, Mas Salvan. oke, ya, Ya. oke, oke. Terima kasih Mas Hanif. Oke, kalau gitu Hmm.
mungkin bisa dicukupkan ya untuk meeting hari ini ya. Semoga nanti pengerjaannya bisa lancar dan sesuai sama timeline yang sudah disusun ya. Amin. Oke, oke, kalau gitu thank you. Terima kasih Mas Hanif. Terima Terima kasih kasih Angga. Oke, semua. ya, Izin yuk live ya. malam. Ya, moga-moga Mas. Nah, ini gimana? Kurang 5 menit buat baru dah. Atau ya wis, ya wis. Ya tolong di itu ya. Habis ini tak end. Wis tak buatkan aja lah. Tak end dulu.